bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar lelaki buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Program sosial forestry yang berbasis masyarakat dengan tujuan untuk melestarikan hutan ternyata tidak mudah penerapannya. Abdul Halik, Direktur LSM Jaringan untuk Hutan atau JAU Sultra menyatakan program ini masih berlangsung pada kebun milik warga setempat. Padahal motivasi sosial forestry adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan di lahan negara. Alik yang selama ini mendampingi Koperasi Hutan Jaya Lestari menyatakan upaya ini menemui banyak kendala, utamanya pada perizinan di tataran pemerintah. Menurut Halik, usaha legal masyarakat melalui sertifikasi kayu di luar negeri ternyata tidak mendapat sambutan baik di negeri sendiri. Bahkan pemerintah tak banyak yang mengenal secara rinci apa program sertifikasi itu. Halik mengatakan lambannya respon pemerintah disebabkan oleh ketidakpercayaan pemerintah bahwa masyarakat bisa mengelola lahan dengan penuh tanggung jawab. Ada oknum-oknum tertentu yang memberikan proses pelayanan perizinan itu di instansi teknis terkait, biasanya menyamakan antara pelaku illegal logging yang mau dapat izin dengan koperasi ini. Belum ada pelayanan yang prima. Maksud kita mau ini yang prima karena dia ini mendukung betul-betul program departemen. Artinya aspek kelestarian kemudian menangkal illegal logging ini ada di koperasi. Sementara itu, masalah yang dihadapi Koperasi Hutan Jaya Lestari saat ini adalah sulitnya memperoleh surat keterangan sahnya hasil hutan atau SK/SHH. Menurut Ketua Koperasi Hutan Jaya Lestari, Haris Tamburaka, kendala ini malah datang dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui Dinas Kehutanan. Hanya yang menjadi kendala yaitu di pihak birokras, yaitu pengurusan SK/SHH-nya. Ini yang biasa menghambat koperasi. Kalau pembeli kami ini luar biasa dan potensi kayu dan stok kayu kami banyak. Muhammad Yamin Renggalah dari Dinas Kehutanan Konawe Selatan menyatakan pihaknya tidak bermaksud mempersulit pengurusan SK/SHH atas permohonan Koperasi Hutan Jaya Lestari. Namun harus selektif dalam kelengkapan berkasnya dengan alasan tidak ingin bermasalah di kemudian hari. Sedangkan terkait dengan keinginan Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk mengelola hutan negara seluas 38.000 hektar lebih, yang diantaranya 24.000 merupakan bekas hutan tanaman industri. Yamin mengaku
Bupati Konawe Selatan telah mengusulkan Koperasi Hutan Jaya Lestari untuk mengelola kawasan hutan produksi itu. Namun hingga kini permohonan itu masih di meja gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Kehutanan. Pada prinsipnya kami tidak pernah mempersulit kepada siapapun. Yang paling jelas, manakala seseorang atau perusahaan yang berusaha di bidang hasil hutan sudah melaksanakan kewajiban dengan secara otomatis akan kita berikan pelayanan. Terkait dengan SKSH, olehnya itu Dinas Kehutanan sangat berhati-hati dalam pemberian pelayanan tentang dokumen SKSH tersebut. Kondisi hutan di wilayah Konawe Selatan saat ini menurut Yamin cukup memprihatinkan. Dari 200.000 hektar lebih luas hutan di Konawe Selatan, tercatat 30% yang mengalami kerusakan. Hal ini dipicu oleh maraknya penebangan liar atau illegal logging di hutan produksi. Persentase kerusakan hutan itu kurang lebih 30% itu dalam kondisi rusak. Terutama yang paling memprihatinkan adalah pada daerah-daerah aliran sungai atau catchment area daripada das atau subdas yang ada di Konawe Selatan. Ia menambahkan, hampir setiap hari anggotanya mendengar dan melihat aksi ilegal yang dilakukan masyarakat. Yamin mengaku masyarakat dibayar oleh para cukong kayu yang datang dari kota Kendari untuk menebang kayu. Untuk menindak tegas pelaku illegal logging ini, lanjut Yamin, harus ada konsistensi dari aparat hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yamin menambahkan, pihaknya masih kekurangan penyidik pegawai negeri sipil dalam mengawasi dan memproses kasus kehutanan, sehingga hal ini mempengaruhi kinerja instansinya.